Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرابته أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, para imam masjid, muadzin dan Bilal, orang tua kami sekalian, abu-abu tengku, gure-gure alim ulama, ayahandaku, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Akan kita ambil hikmah dan pelajaran daripada perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita buka dulu dengan surat Yusuf ayat pertama sampai beberapa ayat di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تعالى في كتابه الكريم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Kita tambah satu lagi. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أو كما قال الله. Kita turun ke hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Karimu ibnul Karimi, ibnul Karimi, ibnul Karimi, ibnul Karimi la Yusuf. Kita turun ke hadis satu lagi. Laqad utiya bisatril jamal atau kama qala Rasul. Pada pertemuan yang lampau kita membaca hadis Nabi bahwa sesungguhnya Nabi mengatakan hadithu an bani Israel wala haraj. Kisahkanlah oleh kalian, ceritakanlah oleh kalian, sampaikanlah oleh kalian tentang Bani Israel, dan tidak mengapa mengkisahkan tentang Bani Israel semasih kisah tersebut tidak menyalahi, tidak melawan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf adalah salah seorang anak daripada Nabi Yaqub alaihissalam, yang mana mereka adalah 12 saudara. Hanya Allah tetapkan ijtabahu wastafahu dari 12 orang anak Nabi Yaqub. Allah hanya memilih Nabi Yusuf alaihissalam sebagai Nabi. Seperti Benyamin, Simon, Yahuza, Levi, Zabulon, Azakir, kemudian
Naftali dan Asir. Allah tidak tunjuk 11 lagi dari anak Yaqub sebagai nabi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji sosok Nabi Yusuf ini adalah hamba yang paling mulia, anak dari hamba yang mulia, anak dari hamba yang mulia, anak dari hamba yang mulia, yaitu Yusuf alaihissalam. Nabi mengulang 3 kali Ibnul Karim, anak yang paling mulia. Berarti Yusuf adalah anak Yaqub, anak yang paling mulia. Berarti Yaqub anak Ishaq, anak yang paling mulia. Berarti Ishaq anak Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana telah kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 133 pada pertemuan yang lampau, bahwa Nabi Yaqub menjelang datang ajalnya mengatakan kepada seluruh anaknya yang 12 ini, termasuk cucu-cucu yang ada waktu itu, siapa yang kalian sembah sepeninggalanku? Hebatnya Allah sambung jawaban anak 12 ini, qalu na'budu ilahaka. Kami yang 12 ini, wahai ayah kami Nabi Yaqub, menyembah Allah yang engkau sembah. Wa ilaha abaika, Allahnya yang disembah oleh kakek kami dan moyang kami. Allah sebutkan langsung siapa kakek dan moyangnya, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Allah sebutkan ada Nabi Ismail, padahal Nabi Ismail berada di kota Mekah dan 12 besar bersaudara ini sedang berada di Syam, Palestina. Hebatnya Allah, berarti Ismail dan Ishaq bertemu. Jika kita buka surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail dan Ishaq, sembahlah Allah yang esa. Sehingga dalam ayat tadi 133 Al-Baqarah, ilaha wahidah, kami menyembahnya Allah yang satu. Menariknya lagi ditekankan di ujung surat, wa nahnu lahu muslimun. Islam dari Adam, Islam. Salat subuh yang pertama itu di muka bumi dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika menjelang Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi, Nabi Adam salat 2 rakaat. Itulah salat subuh pertama di muka bumi. Menunjukkan bahawa semuanya risalah yang dibawa para nabi Islam. Nabi Yusuf adalah merupakan Bani Israel. Berarti nabi yang keturunannya dari keturunan Israel. Kalau Nabi Muhammad, Syuaib, Saleh dan Hud, 4 nabi ini adalah nabi dari golongan keturunan Arab. Mengapa perlu kisah Yusuf Allah cantumkan dalam Al-Quran? Karena mulianya seorang nabi ini, Allah langsung menyebutkan bukan hanya saja kisahnya, bahkan Allah cantumkan khusus nama surat Yusuf. Alif Lam Ra, hurufun muqatta'atun, huruf yang terputus-putus, yang memiliki imtiyazat, mu'jizat, hanya Allah yang mengetahuinya. Makna daripada huruf yang dimulai seperti bacaan tadi, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad, Qaf dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu makna daripada huruf ini.
Dan salah satu kelebihan Allah memulai dalam surat tertentu dalam Qur'annya dengan huruf terputus tadi menunjukkan keindahan dan kelebihan Al-Quran. Tidak ada dalam novel baca Quran Qaf berita hari ini mengenai, tidak ada. Karena itulah sengaja membedakan dengan kitab-kitab yang ada di muka bumi ini. Bacaan lainnya Quran dimulai dengan keistimewaannya. Itulah salah satunya hurufun muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Tilka ayatul kitabil mubin. Wahai Muhammad, wahai kaum Muhammad, kita sasarannya. Inilah tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda yang jelas keagungan kami. Al-Quran agung sekali, halal dan haram jelas sekali, baik dan tidak baik terperinci. Itu semuanya adalah bagian daripada tanda kebesaran dan kebenaran kami. Kemudian Allah sambung, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Untuk apa Allah turunkan dalam bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, supaya mudah dibaca, supaya mudah dipahami, supaya mudah untuk dimengerti, supaya mudah untuk diamali, supaya mudah untuk dihafali. Quran dalam bahasa Arab itu afdalul lughat, bahasa Arab, bahasa Quran semulia-mulia bahasa di muka bumi. Seandainya lah Allah pilih bahasa Manado, bahasa Aceh Quran itu, salat kita Al-Fatihah yang kita buka di setiap rakaat salat kita, habislah kita. Atau dalam bahasa Inggris misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most merciful Almighty. Habis kita. Kalaulah misalnya disambung lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, all praise to Allah, the owner of humankind. Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Habis. Kacau. Karena bahasa Arab itu yang bisa mentafsirkannya hanya dengan bahasa Arab itu sendiri. Al-Quran itu mukjizatnya, walaupun bukan bahasa kita di Indonesia, Allah telah menjadikan bahasa itu walaupun bahasa Arab mudah untuk kalian pahami. Allah langsung yang berkata dalam Al-Quran ayat tadi. Kalau masih ragu, buka surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Qamar ayat 17. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk dilafazkan, untuk diingat, untuk dibaca, untuk dikaji, untuk dihafal. Baru Allah sindir kita, telah kupermudah. Adakah masih makhlukku ini ada waktu sesibuk urusan dunianya ingin memahami Quranku ini? Itulah majelis ta'lim ini, bagian kita mencoba memahami Al-Quran. Memang sirah nabawiyah, tapi itu mustadillan minal Quran, bersumber dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi.
Itu kata Allah tadi. Dan hebatnya lagi, kemanapun ke seluruh bumi, pastilah Al-Quran itu tidak berubah bacaannya, tidak berubah lafaznya, tidak berubah segalanya. Kita mau ke Roma, waktu melihat masjid ada bacaan Al-Quran, atau saudara kita semuslim baca Al-Quran, kita tahu itu Al-Quran sedang dibaca. Masya Allah, muncullah di sini getaran batin kita bahwa Quran itu sama-sama, tetap walaupun dia berada di Roma, tapi dalam bahasa Arab. Seandainya kitab yang lain di Israel bahasa Ibrani, kemudian nanti di Indonesia mungkin ada bahasa Indonesia, dan seterusnya. Itulah hebatnya Al-Quran ini. Sengaja Allah ciptakan bahasanya dalam bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya mudah kita bahas Quran ini, kita pelajari. Hebat Allah, karena bahasa ini langka, bukan bahasa keseharian kita. Begitu juga di negara lain manapun, bahasanya bukan bahasa Arab, tapi karena Allah janji kupermudahkan Quran ini menjadi dalam bahasa Arab agar kalian mudah. Apalagi kita ragu kalau Allah pencipta Quran, Allah kalamnya ini, mudah saja bagi Allah menjadikan sesuatu mudah bagi makhluknya. Semasih makhluk manusia tersebut mau menyediakan waktu untuk Al-Quran. Kemudian Allah sambung, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami mengkisahkan kepadamu, kepada kita Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad seindah-indah kisah yang mana kami wahyukan kepadamu kisah ini dalam Al-Quran, wahai Muhammad dan umat Muhammad. Makna di sini ahsan, seindah-indah. Pertama adalah Allah menceritakan kisah para nabi dan rasulnya di dalam Al-Quran. Pertama, indah secara bahasa. Allah kalau sudah menyebut nabinya lembut sekali, memanggil para nabinya mulia sekali, memanggil manusia untuk bertakwa kepada Allah dengan panggilan yang paling-paling mulia. Kemudian susunan tartib, jika kita baca pelan-pelan kisah sirah nabawiyah dalam Al-Quran, bahasanya, tertibnya luar biasa. Yang kedua, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah adalah isi cerita itu sendiri. Mengapa Allah turunkan surat Yusuf di kota Mekah yang jumlahnya 111 ayat? Bahasa lainnya, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, 40 tahun Nabi dilantik sebagai Rasul, tambah 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Umur 53 tahun baru Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. 10 tahun dakwah di Madinah. Berarti Nabi lebih lama syiar Islamnya 13 tahun di kota Mekah. Jerih payah dan tantangan Nabi yang Allah uji untuk Muhammad yang mulia ini, bukan hanya dari musuh-musuh Islam, tapi ternyata satu kabilah kaum Quraisy, Abu Lahab, pamannya Abu Jahal,
menjadi penghalang utama tantangan untuk Nabi. Satu generasi, satu keturunan, tapi ternyata Nabi Muhammad diuji oleh Allah. Musuhnya bukan hanya orang yang luar daripada Quraisy, orang dalam keturunannya satu nasab, bahkan pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, musuhnya yang selalu pekerjaannya mengganggu dakwah Nabi secara fisik dan psikis kejiwaan. Ancam Nabi, mengolok-olok Nabi. Nabi sedang memberitakan tentang Islam, Abu Lahab di bawah bukit Jabal Qubais berteriak-teriak mengimbangi suara Nabi supaya orang tidak dengar apa pesan daripada dakwah Nabi. Itu masih itu, belum lagi yang lain. Maka pesan lainnya, wahai Muhammad, kuturunkan surat Yusuf ini kepadamu sebagai pelajaran bahwa jangankan engkau yang mana di dalam saudara dekatmu menjadi musuhmu, penentang Allah dan Rasulnya, Yusuf saja yang mana 10 orang saudaranya, yang satu ayah, mereka juga melakukan kezaliman terhadap adik mereka, yaitu Nabi Yusuf, adik dari 10 saudara. 12 Benyamin masih kecil, lebih kecil dari Yusuf. Tapi 10 ini adalah dari beda ibu. Kalau Yusuf yang kita bahas kemarin dan Benyamin daripada Rahel ibunya. Maka inilah Allah beri pesan kepada Nabi kita Muhammad, termasuk kepada kita, bahwa sesungguhnya musuh kita itu bukan hanya saja dari luar kita, bahkan kewaspadaan sesungguhnya dalam keluarga dekat kita juga ada yang menentangmu, wahai Muhammad, khususnya menentang Allah dan kenabiannya. Menghibur Nabi kita, jangan bersedih, jangan putus asa, dan juga untuk kita jangan bersedih, jangan putus asa dalam kehidupan dunia ini. Jika bila satu saat Allah uji kita masalah, bukan dengan orang lain, tapi masalah itu muncul dari keturunan kita sendiri, keluarga besar kita sendiri. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kamu Muhammad, kita wahai kaum Muhammad, seandainya Allah tidak mengkisahkan, memberitahukan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran yang agung ini, sekali-kali Nabi, apalagi kita, tidak pernah mengetahui tentang adanya Nabi Yusuf dan masalah yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Menjadilah ia pelajaran bagi umat Muhammad. Sesungguhnya Nabi Yusuf saja kami uji dengan masalah internal keluarganya. Allah juga berhak menguji kita dengan urusan masalah dalam keluarga. Apapun masalah itu, terlebih utama lagi masalah iman dan taqwa kepada Allah Rabbul Alamin. Allah lanjut, idh qala Yusuf li abihi ya abati. Ingatlah wahai Muhammad, ingatlah kita wahai kaum Muhammad, ketika Yusuf berucap kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, dan aku lihat matahari dan rembulan,
semuanya sujud kepadaku. Begitu Nabi Ya'qub mendengarkan perkataan anaknya Yusuf, Nabi Ya'qub salah satu keistimewaannya adalah mu'jizat tafsirul ahlam. Bisa mentakbir mimpi. Di waktu dia dengarnya kata-kata Yusuf yang masih belia, umurnya kurang lebih 6 tahun, 7 tahun. Ternyata ini istimewa. Ini adalah cikal bakal kenabian setelahku. Hanya seorang ini di antara 12 anakku yang Allah pilih untuk menjadi Rasul. Karena sudah tahu cikal bakal ini Nabi, maka proteksi, sayang dan cinta Ya'qub lebih dan lebih daripada sebelumnya. Memang Ya'qub dari 12 orang anaknya ini, Yusuf dan Benyamin yang paling taat dan yang paling baik. Nak, tolong ambil air untuk ayahmu, dia ambil. Nak, bantu ayahmu, yang ringan-ringanlah sesuai dengan umurnya. Nabi Ya'qub minta tolong. Tapi yang lainnya juga saleh baik, namun agak degil. Suka mereka menipu ayahnya Ya'qub. Kita lihat nanti pada ayat selanjutnya apa tipuan makar mereka terhadap ayahnya. Dan selanjutnya alasan Nabi Ya'qub lebih cinta kepada kedua orang ini. Di samping Nabi Yusuf adalah cikal bakal Nabi, ibunya Rahel meninggal dunia ketika melahirkan Binyamin. Di saat 10 orang lengkap ibundanya, yang 2 ini ibundanya telah tiada, wafat terlebih dahulu. Semakin jadilah sayang daripada Nabi Ya'qub untuk Yusuf dan Benyamin, karena secara kemanusiaan cinta kasih ibu mereka, langsung ibu dari mereka sudah tidak ada lagi. Berarti Nabi Ya'qub merangkap double parenting. 2 dia fungsinya di sini, selaku ayah dan juga selaku ibu. Nabi Ya'qub berpesan, Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, fayakidu laka kaida, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Begitu mendapat informasi ini, Nabi Ya'qub berpesan, anakku, jangan engkau ceritakan kepada 11 orang saudaramu mimpi ini. Jangan engkau sampaikan mimpi ini kepada mereka. Fayakidu laka kaida. Khawatir nanti satu saat jika mereka paham arti dari mimpi ini, mereka akan makin dengki kepadamu, semakin hasad kepadamu, sehingga akhirnya pada tindakan akhir dari hasad ini ingin memusnahkanmu. Tafsir. Itu dari tafsir. Sebelum Nabi Yusuf mimpi ini saja, dalam keseharian Nabi Yusuf dengan adiknya Benyamin, 10 orang kakak dan abangnya ini sudah suka menzalimi Yusuf. Sudah suka dalam kehidupan sosial sehari-hari mengasingkan Yusuf, mengejek, membuat dia minder, dan seterusnya. Apalagi olok-olok. Maka ayahnya Ya'qub tahu, jika belum saja mimpi
Yusuf telah begini kehidupan di antara keluarga besarnya. Bagaimana jika nanti Yusuf menceritakan kisah mimpi ini kepada saudara-saudaranya, maka akan lebih fatal lagi, akan lebih celaka lagi, sehingga pesannya, tutuplah mimpi ini serapat-rapatnya. Pesan untuk kita dari ayat tadi, jika mendapat nikmat berita gembira dari Allah untuk pribadi kita atau untuk keluarga kita, jangan semuanya dibeberkan kepada orang lain. Tidak semua ada happy dengan kita. Tidak semuanya ada yang senang dengan nikmat kita. Bahkan yang Nabi takutkan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang kutakutkan al-muslim al-mu'min yahsudul muslimin. Orang mukmin muslim yang taat dan saleh bisa hasad dan dengki kepada orang muslim yang taat saleh lainnya. Tidak mustahil, karena memang pekerjaan syaitan itulah. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Syaitan itu dari dulu sampai nanti sebelum kiamat, pekerjaannya memang dia adalah menciptakan permusuhan sesama kita, menjadikan kita permusuhan dengan Allah untuk syirik kepadanya, menjadikan kita adawah, saling bertikai satu sama lain. Sama-sama ke masjid, sama-sama senyum, syaitan muncul di situ dari mata kita. Apanya gerak-gura getuk baje, itu masih baju. Apanya tua gebak masjid baca Quran, macam-macam. Padahal siang tadi dia enggak mau tahu urusan kita, dia baca Quran, dia urusan dengan ibadahnya sendiri. Kita atau dia pun bisa digoda syaitan. Kadang-kadang di masjid, kadang hana, salah juga. Ada saja strategi syaitan itu untuk menciptakan permusuhan, satu sama lain dengki, sehingga mereka bertikai di dalam masjid dan di tempat lainnya. Inilah sebagaimana pesan daripada ayat tadi untuk kita orang-orang yang beriman, untuk orang Islam. Bukankah 12 orang tadi mengatakan, wahai ayah kami Yakub, kami juga Islam seperti Islamnya Ibrahim, Ismail, Ishak, dan engkau Yakub ayah kami. Semua pasti Islam. Maka oleh karenanya Islam yang dibawa Muhammad sekarang melanjutkan Islam-Islam sebelumnya, sama syariatnya, sama ajarannya, bahwa sesungguhnya inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Hati-hati, syaitan itu musuh yang nyata, tak nampak, tapi ulahnya dalam batin kita, bisikannya, perintahnya untuk kita selalu melawan Allah dan juga bermusuhan serta hasad kepada sesama kita. Itulah lebih baik jika Allah beri nikmat, jangan cerita semuanya kepada orang lain, hanya semestinya saja. Memang benar Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dalam surat Ad-Duha, dan adapun dengan bi ni'mat, sebagian nikmat Tuhanmu, kisahkanlah, ceritakanlah. Tapi di sini bisa maknanya bagi. Dapat keuntungan bisnis, ada kemudahan, keuntungan, bagi dari keuntungan itu. Jangan cerita saja, sakit kuping orang yang dengarnya.
Lung baru alhamdulillah panen daripada karet sekian ton, sawit sekian ton keuntungan. Orang dengar saja. Apa enggak dibegal kita? Nah, kan. Tapi seandainya insya Allah sebagian dari nikmat tadi saya akan bagikan untuk jalan Allah, orang fakir miskin, rumah Quran untuk masjid, masya Allah, Allah lindungi keuntungan itu. Ini dia bedanya. Jadi semua nggak perlu kita sampaikan. Ada lagi pepatah Arab katakan, man arada bulughan najah faktum aibakan an ayubin nas. Pepatah, bukan Quran, bukan hadis. Jika kita ingin berhasil dalam segala sesuatu, rahasiakan strategi kita. Nggak boleh kita beberkan. Saya begini, saya begini, saya begini. Nggak boleh. Kecuali ada yang tanya ilmu. Datang pakai drone getak laris nemekatnya. Long mekat si Nabi hai bacut tengku pu cara ilmu. Harus jawab karena dia bertanya. Kena kita dalam hadis Nabi. Man su'ila an ilmin fakatamahu fauljima bilijabin minan nar. Barang siapa seseorang didatangi seseorang, ditanya tentang suatu ilmu, ternyata dia menyembunyikannya, nanti dicambuk dengan cemeti api neraka. Wajib kok ditanya, harus bermanfaat. Tapi ilmu enggak ditanya orang, tiba-tiba kita prum kita sebarkan, mungkin belum suka dia dengan ilmu itu, menjadi sia-sia. Maka dia tanya berarti mahal ilmu itu. Harus kita jawab. Enggak boleh berdusta. Jawab sebenarnya. Kenapa? Jawaban kita, Allah akan bukan mengurangi rezeki kita, semakin laris justru, walaupun ilmu telah kita berikan kepada orang lain. Contoh, saya ambil 2 menit lagi. Kebun sawit A, kebun sawit B, atau ini adalah mazra'ah. Sawah A, sawah B. Sawah A setiap panen bagus, atau sawit tadi. Kemudian si B punya gagal terus. Ditanyalah oleh si B, kiban tengku tentang drone, selalu berhasil. Tidak ada hama dan seterusnya. Kita bohongi dia. Kita yang rugi. Karena hama dia lama-lama akan pindah ke kebun kita. Itu salah satu faedah hebatnya berbuat baik, berbagi ilmu kepada orang lain. Karena kebaikan ilmu tadi bukan bangkrut, bukan makin enggak bagus. Ladang A tadi yang memberi ilmu yang baik, saat kita beri baik, dia pun akan baik. Imbas Allah berikan kebaikan dari hasil ladang B tadi, semakin memberi kualitas untuk ladang si A. Itu dia juga bagian dari sedekah, membagi ilmu sedekah. Inilah yang kami sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kalau ada tanya minggu depan saja, karena masih panjang kupasan ini dari ayat pertama sampai 111 per ayat akan kita kaji insyaAllah semampu kita secara terperinci. Demikian sampaian kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.